Bayangkan sejenak berada di tengah lautan yang gelisah. Ombak tinggi datang silih berganti, dan Anda berusaha mati-matian melawan arus. Semakin kuat Anda mengayuh, semakin besar gelombang yang menerjang. Inilah gambaran yang tepat tentang kecemasan yang melanda banyak orang di dunia modern ini. Kecemasan adalah badai yang menguasai pikiran, membawa ketakutan dan kekhawatiran yang kadang tidak kita mengerti asal-usulnya. Namun, dalam pusaran badai ini, Buddhisme menawarkan jalan yang berbeda. Tidak seperti kebanyakan pendekatan yang mengajarkan kita untuk melawan atau menghindari rasa cemas, ajaran Buddha mengundang kita untuk berhenti, menerima, dan memahami kecemasan itu sendiri. Bukankah terdengar paradoks? Bagaimana mungkin menerima rasa cemas bisa menjadi langkah awal untuk membebaskan diri darinya? Buddhisme memandang kecemasan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari pengalaman manusia yang perlu disadari dan dihadapi dengan bijaksana. Dengan ajaran-ajaran yang telah bertahan ribuan tahun, Buddhisme mengajarkan cara untuk memahami sumber kecemasan, melepaskan beban pikiran, dan menemukan ketenangan di tengah gejolak hidup. Dalam artikel ini, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana Buddhisme mendefinisikan kecemasan, mengapa banyak dari kita terperangkap dalam siklusnya, dan yang terpenting, bagaimana ajaran Buddha dapat menjadi obor penerang untuk keluar dari kegelapan ini. Bersiaplah untuk memandang kecemasan dari sudut pandang baru, sebuah sudut pandang yang mungkin belum pernah Anda pertimbangkan sebelumnya. Bagian 1. Memahami akar kecemasan. Kecemasan bukanlah fenomena baru. Sejak manusia mulai merenungi keberadaannya, kecemasan telah menjadi bagian dari kehidupan. Namun, dalam dunia modern, kecemasan tampaknya semakin menjadi-jadi, membayangi keseharian kita dengan tekanan yang tak kunjung reda. Untuk memahami cara mengatasinya, kita harus terlebih dahulu memahami akar dari emosi ini. Apa itu kecemasan, dari mana asalnya, dan mengapa ia begitu menguasai kita? Apa itu kecemasan? Kecemasan adalah respons alami tubuh terhadap ancaman, nyata atau yang hanya ada dalam pikiran kita. Dalam istilah sederhana, kecemasan adalah bentuk ketakutan yang seringkali tidak memiliki alasan yang jelas atau rasional. Bayangkan sebuah suara keras di tengah malam. Respons awal Anda mungkin adalah rasa takut. Tetapi bagaimana jika tidak ada suara? Bagaimana jika ketakutan itu hanya datang dari pikiran Anda? Inilah yang membedakan kecemasan dari ketakutan biasa. Ia seringkali bersifat spekulatif dan tak berbentuk. Buddhisme menggambarkan kecemasan sebagai hasil dari monkey mind, atau pikiran seperti monyet. Pikiran yang tidak pernah berhenti bergerak, melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain tanpa henti. Pikiran ini adalah sumber dari banyak penderitaan kita, termasuk kecemasan, karena ia menciptakan skenario-skenario buruk yang mungkin tidak pernah terjadi. Mengapa kecemasan begitu menguasai? Kecemasan seringkali diperparah oleh masyarakat modern yang berpusat pada rasa takut. Kita hidup dalam dunia di mana tidak ada yang terasa cukup. Kita tidak merasa cukup aman, sehingga kita menyerahkan kebebasan kita demi janji keamanan. Kita tidak merasa cukup menarik, sehingga kita menghabiskan uang untuk mempercantik diri. Kita tidak merasa cukup kaya, sehingga kita mengorbankan kesehatan demi mengejar kekayaan. Semua ini menciptakan tekanan yang terus-menerus. Kita hidup dalam ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penilaian orang lain, dan bahkan ketakutan akan kehilangan hal-hal yang kita miliki. Alain de Botton, seorang filsuf terkenal, menyebut fenomena ini sebagai status anxiety, kecemasan yang muncul dari keinginan untuk terus mempertahankan atau meningkatkan status sosial kita. Di era media sosial, tekanan ini semakin memburuk dengan obsesi pada jumlah pengikut, suka, dan komentar. Ketakutan ini memicu siklus kecemasan yang sulit dihentikan. Akar kecemasan dalam pikiran Buddhisme mengajarkan bahwa kecemasan bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari pikiran kita sendiri. Pikiran kita adalah penenun cerita yang hebat. Ia menciptakan fantasi tentang masa depan, kebohongan tentang masa kini, dan ilusi tentang masa lalu. Masalahnya, kita seringkali percaya pada cerita-cerita ini.
Kita memperlakukan pikiran kita sebagai teman yang dapat dipercaya, padahal tidak selalu demikian. Pikiran seringkali memperbesar ketakutan kita, menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada, dan akhirnya membuat kita terjebak dalam siklus kecemasan. Mengapa kita salah menghadapi kecemasan? Ketika kecemasan melanda, respons alami kita adalah melawan atau melarikan diri. Kita mungkin mencoba mengalihkan perhatian dengan hiburan, makanan, atau bahkan kebiasaan destruktif seperti alkohol atau narkoba. Namun, Buddhisme menunjukkan bahwa melawan kecemasan hanya akan memperparahnya. Ketika kita melawan, kita sebenarnya menambah bahan bakar pada api kecemasan, karena kita menolak kenyataan yang sudah ada. Buddhisme mengundang kita untuk mengambil pendekatan yang berbeda, bukan dengan melawan, tetapi dengan menerima. Dengan menerima kecemasan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk memahami sumbernya. Sebagaimana dikatakan oleh Shantideva, seorang biksu Buddha abad ke-8, jika masalah bisa diselesaikan, mengapa khawatir? Jika masalah tidak bisa diselesaikan, khawatir pun tidak ada gunanya. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa kecemasan seringkali tidak produktif. Jika ada solusi, fokuslah pada solusinya. Jika tidak ada, lepaskan. Sikap menerima ini adalah langkah pertama menuju pembebasan dari kecemasan. Bagian 2. Mengapa melawan kecemasan tidak efektif? Ketika kecemasan melanda, naluri pertama kita seringkali adalah melawan. Kita ingin menyingkirkannya secepat mungkin, merasa bahwa emosi ini adalah musuh yang harus dikalahkan. Namun, Buddhisme mengajarkan bahwa upaya melawan kecemasan justru membuatnya semakin kuat. Dalam logika Buddhis, melawan kecemasan sama seperti menambah bahan bakar ke dalam api, ia hanya akan membakar lebih besar. Resistensi, perlawanan yang membawa penderitaan Buddha, mengajarkan bahwa penderitaan tidak datang dari situasi yang kita hadapi, melainkan dari cara kita meresponsnya. Dalam hal kecemasan, resistensi atau penolakan terhadap emosi ini menciptakan lebih banyak tekanan. Mengapa? Karena saat kita menolak sesuatu yang sudah ada, kita berkonflik dengan kenyataan. Pikiran kita berkata, saya tidak ingin merasa cemas, tetapi tubuh dan emosi kita tetap merasakannya. Pertentangan ini memperburuk kecemasan. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang merasa cemas menjelang presentasi besar. Alih-alih menerima rasa cemasnya, ia mulai berpikir, saya tidak boleh merasa seperti ini. Jika saya cemas, saya pasti akan gagal. Pikiran-pikiran ini hanya menambah tekanan, menciptakan lingkaran kecemasan yang semakin sulit diatasi. Buddhisme mengajak kita untuk mengambil pendekatan yang berbeda, menerima kecemasan sebagai bagian dari pengalaman manusia. Dengan menerima, kita berhenti berkonflik dengan diri sendiri. Ini bukan berarti menyerah pada kecemasan, tetapi memberikan ruang untuk menyadari dan memahami emosi tersebut. Pentingnya penerimaan. Penerimaan adalah inti dari ajaran Buddha tentang penderitaan. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Daripada melarikan diri atau melawannya, kita diajak untuk menghadapinya dengan kesadaran penuh. Dalam konteks kecemasan, penerimaan berarti menerima kehadiran rasa cemas tanpa perlawanan. Namun, penerimaan bukanlah sikap pasif. Penerimaan adalah tindakan aktif yang membutuhkan keberanian dan kesadaran. Ketika kita menerima kecemasan, kita sebenarnya mengambil kendali atas respons kita. Kita mengatakan kepada diri sendiri, ya, saya merasa cemas, dan itu tidak apa-apa. Dengan sikap ini, kita mengurangi intensitas kecemasan karena kita tidak lagi memberikan energi untuk melawannya. Kebijaksanaan Shantideva. Mengurangi kekhawatiran Shantideva, seorang biksu Buddha yang hidup pada abad ke-8, memberikan pelajaran berharga tentang kekhawatiran. Ia berkata, jika masalah bisa diselesaikan, mengapa khawatir? Jika masalah tidak bisa diselesaikan, khawatir pun tidak ada gunanya. Kebijaksanaan ini mengajarkan kita untuk memandang kecemasan dengan perspektif yang lebih rasional. Banyak dari kekhawatiran kita sebenarnya tidak memiliki dasar yang jelas. Kita mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti apa yang orang lain pikirkan, atau bagaimana situasi akan berkembang di masa depan.
Dengan menerima bahwa ada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, kita membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu. Ketakutan yang tidak rasional. Kecemasan seringkali dipicu oleh ketakutan yang tidak rasional. Pikiran kita menciptakan skenario-skenario buruk yang mungkin tidak pernah terjadi. Sebagai contoh, seseorang yang takut berbicara di depan umum mungkin membayangkan bahwa ia akan membuat kesalahan besar dan semua orang akan menertawakannya. Padahal, dalam kenyataan, kemungkinan besar orang-orang akan bersikap netral atau bahkan mendukungnya. Buddhisme menyarankan kita untuk memeriksa pikiran-pikiran ini dengan penuh kesadaran. Ketika pikiran cemas muncul, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ada bukti bahwa hal ini akan terjadi? Dengan cara ini, kita melatih diri untuk melihat pikiran kita apa adanya, bukan seperti yang kita bayangkan. Bagian 3. Solusi praktis dari Buddhisme untuk mengatasi kecemasan. Setelah memahami akar kecemasan dan pentingnya penerimaan, langkah berikutnya adalah menerapkan solusi praktis yang diajarkan Buddhisme untuk mengelola dan meredakan kecemasan. Buddhisme menawarkan berbagai metode yang tidak hanya membantu menenangkan pikiran, tetapi juga melatih kesadaran kita untuk menghadapi emosi dengan lebih bijaksana. Salah satu metode paling penting adalah meditasi. Meditasi, kunci untuk menenangkan monkey mind. Meditasi adalah inti dari praktik Buddhis. Dalam menghadapi kecemasan, meditasi memberikan ruang bagi pikiran untuk berhenti melompat-lompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Buddhisme menggambarkan pikiran manusia yang gelisah sebagai monkey mind, pikiran yang terus bergerak tanpa henti, menciptakan gangguan dan penderitaan. Meditasi membantu menenangkan pikiran ini dengan mengalihkan fokus ke saat ini. Salah satu bentuk meditasi yang paling sederhana dan efektif adalah meditasi pernapasan. Dalam praktik ini, Anda hanya perlu duduk dengan tenang, memejamkan mata, dan fokus pada napas Anda. Rasakan setiap tarikan dan hembusan napas masuk dan keluar dari tubuh Anda. Ketika pikiran mulai melantur, kembalikan perhatian Anda ke napas tanpa menghakimi. Dengan cara ini, Anda melatih pikiran untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran dan kecemasan. Meditasi ini tidak hanya membantu menenangkan pikiran, tetapi juga mengajarkan kita untuk menerima pikiran-pikiran yang muncul tanpa melawan. Pikiran yang cemas bisa dianalogikan sebagai awan di langit. Mereka datang dan pergi. Dengan meditasi, kita belajar untuk mengamati pikiran-pikiran ini tanpa terlibat atau larut di dalamnya. Praktik kesadaran, mindfulness. Hidup di saat ini. Selain meditasi, Buddhisme juga menekankan pentingnya kesadaran penuh atau mindfulness. Kecemasan seringkali berasal dari pikiran kita yang terjebak di masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan. Mindfulness mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini, tempat di mana hidup sebenarnya terjadi. Praktik mindfulness dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti makan, berjalan, atau bahkan membersihkan rumah. Sebagai contoh, saat Anda makan, fokuslah pada rasa, tekstur, dan aroma makanan Anda. Jangan biarkan pikiran Anda melayang ke masalah pekerjaan atau kekhawatiran lainnya. Dengan melatih mindfulness, Anda melatih pikiran untuk tidak terus-menerus melompat ke tempat lain, sehingga kecemasan berkurang. Mengatasi pikiran negatif dengan perspektif baru Buddhisme juga mengajarkan kita untuk memandang pikiran negatif dengan perspektif baru. Ketika pikiran cemas muncul, alih-alih percaya sepenuhnya pada pikiran tersebut, kita diajak untuk melihatnya dari kejauhan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini benar? Apakah pikiran ini berguna? Apa yang terjadi jika saya melepaskan pikiran ini? Dengan cara ini, kita belajar untuk tidak terjebak dalam pola pikir negatif. Buddhisme mengajarkan bahwa pikiran adalah alat, bukan tuan. Kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana merespons pikiran-pikiran ini, dan tidak semua pikiran harus dipercaya. Mengubah fokus dari resolusi ke pelepasan. Banyak dari kita mencoba mengatasi kecemasan dengan mencari solusi untuk setiap masalah yang muncul di pikiran kita. Namun, Buddhisme mengajarkan bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan.
Sebagian besar kecemasan berasal dari kekhawatiran yang tidak rasional atau fantasi tentang masa depan yang mungkin tidak pernah terjadi. Dalam hal ini, fokus kita seharusnya bukan pada resolusi, tetapi pada pelepasan. Melepaskan pikiran cemas berarti menerima bahwa tidak semua hal berada di bawah kendali kita, dan itu tidak apa-apa. Praktik pelepasan ini membutuhkan latihan dan kesabaran, tetapi hasilnya adalah ketenangan batin yang mendalam. Dengan melepaskan kecemasan yang tidak perlu, kita membebaskan pikiran dari beban yang tidak seharusnya kita pikul. Bagian 4. Kebijaksanaan Buddhis tentang pikiran dan emosi. Setelah memahami cara-cara praktis untuk mengatasi kecemasan, penting untuk menggali lebih dalam tentang hubungan antara pikiran dan emosi. Dalam Buddhisme, pikiran adalah sumber utama penderitaan, tetapi juga merupakan alat yang dapat membawa kita menuju pembebasan. Pemahaman ini sangat penting untuk mengatasi kecemasan secara menyeluruh. Pikiran sebagai pencipta dan penghancur Buddhisme mengajarkan bahwa pikiran memiliki kekuatan luar biasa. Pikiran adalah pencipta realitas kita, tetapi pada saat yang sama, ia juga dapat menjadi penghancur. Sebagian besar penderitaan manusia, termasuk kecemasan, berasal dari pikiran yang tidak terlatih. Pikiran yang seperti ini cenderung menciptakan ilusi, mengulang-ulang kenangan menyakitkan, atau memproyeksikan ketakutan irasional tentang masa depan. Ketika kecemasan muncul, pikiran kita seringkali menciptakan skenario yang jauh lebih buruk daripada kenyataan sebenarnya. Sebagai contoh, seseorang yang cemas tentang wawancara kerja mungkin berpikir bahwa ia akan membuat kesalahan besar dan dipermalukan. Padahal, skenario tersebut mungkin tidak pernah terjadi. Buddhisme menyebut kecenderungan ini sebagai fabrikasi mental, yaitu kemampuan pikiran untuk menciptakan ilusi yang tidak nyata. Emosi sebagai cerminan pikiran. Menurut Buddhisme, emosi kita adalah cerminan langsung dari kondisi pikiran. Pikiran yang gelisah dan dipenuhi kekhawatiran akan menciptakan emosi seperti kecemasan dan ketakutan. Sebaliknya, pikiran yang tenang dan penuh kesadaran akan menciptakan emosi seperti kebahagiaan dan ketenangan. Namun, Buddhisme tidak menganggap emosi sebagai sesuatu yang buruk. Emosi adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Yang menjadi masalah adalah ketika kita membiarkan emosi ini mengendalikan kita. Dalam konteks kecemasan, masalah muncul ketika kita terjebak dalam emosi ini dan memperkuatnya dengan pola pikir negatif. Mengamati pikiran tanpa terlibat. Salah satu pelajaran penting dari Buddhisme adalah kemampuan untuk mengamati pikiran dan emosi tanpa terlibat di dalamnya. Dalam meditasi, kita diajarkan untuk memperhatikan pikiran-pikiran yang muncul tanpa menghakimi atau mencoba mengubahnya. Sebagai contoh, ketika rasa cemas muncul, kita tidak perlu mengatakan, "Saya harus menghilangkan rasa cemas ini." Sebaliknya, kita cukup berkata, "Oh, ini rasa cemas. Biarkan ia ada di sini." Pendekatan ini membantu kita menciptakan jarak antara diri kita dan emosi kita. Dengan menciptakan jarak ini, kita menyadari bahwa kita bukanlah kecemasan itu sendiri. Kecemasan hanyalah sebuah pengalaman sementara yang datang dan pergi. Buddhisme menggambarkan pikiran dan emosi seperti awan di langit. Mereka terus bergerak dan tidak ada yang bersifat permanen. Melatih pikiran untuk melepaskan Buddhisme mengajarkan bahwa salah satu penyebab utama kecemasan adalah keterikatan pada hal-hal yang tidak pasti. Kita cenderung melekat pada harapan, keinginan, atau ketakutan yang akhirnya menciptakan kecemasan. Untuk mengatasi hal ini, Buddhisme mengajarkan praktik pelepasan. Pelepasan bukan berarti menyerah atau tidak peduli. Sebaliknya, pelepasan adalah sikap mental yang memahami bahwa tidak ada yang abadi. Ketika kita melepaskan keterikatan pada hasil, kita membebaskan diri dari beban kecemasan. Sebagai contoh, jika Anda cemas tentang hasil ujian, praktik pelepasan berarti menerima bahwa hasilnya berada di luar kendali Anda sepenuhnya setelah Anda melakukan usaha terbaik. Dengan sikap ini, kecemasan berkurang karena Anda tidak lagi terlalu terikat pada hasil.
Belajar dari kebijaksanaan Shantideva. Kebijaksanaan Shantideva tentang kecemasan sangat relevan dalam konteks ini. Ketika kita memahami bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dan tidak semua hal berada dalam kendali kita mulai melepaskan beban pikiran yang tidak perlu. Sebagai contoh, jika Anda menghadapi situasi yang dapat Anda perbaiki, fokuslah pada tindakan. Jika situasinya tidak dapat diperbaiki, biarkan ia berlalu. Prinsip ini melatih kita untuk memprioritaskan energi dan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dan berada dalam kendali kita. Bagian 5. Buddhisme sebagai panduan holistik menghadapi kecemasan. Setelah memahami akar kecemasan, pentingnya penerimaan, solusi praktis, dan kebijaksanaan Buddhis tentang pikiran dan emosi, kini saatnya merangkumnya ke dalam sebuah pendekatan holistik. Buddhisme tidak hanya memberikan teknik untuk mengatasi kecemasan, tetapi juga menawarkan filosofi hidup yang dapat membawa kedamaian batin di tengah tantangan kehidupan sehari-hari. Penerimaan sebagai langkah awal dalam Buddhisme, segalanya dimulai dengan penerimaan. Kecemasan, seperti emosi lainnya, adalah bagian dari pengalaman manusia yang wajar. Dengan menerimanya, kita tidak lagi melawan kenyataan, melainkan berusaha untuk hidup berdampingan dengan apa yang sedang terjadi. Penerimaan ini mengajarkan kita untuk berhenti berfokus pada apa yang tidak bisa kita kontrol dan mulai menyadari kekuatan kita untuk merespons dengan bijak. Shantideva mengingatkan kita bahwa kekhawatiran hanya menghasilkan penderitaan tambahan. Ketika kita menerima kecemasan sebagai bagian dari perjalanan hidup, kita membebaskan diri dari beban yang seringkali hanya kita ciptakan sendiri. Latihan meditasi sebagai jalan menuju kedamaian. Meditasi bukan hanya teknik, tetapi juga cara hidup yang membantu kita berlatih untuk tetap hadir di saat ini. Dengan rutin bermeditasi, kita melatih pikiran untuk tidak terlalu terikat pada pikiran-pikiran negatif. Meditasi membantu kita memecah siklus kecemasan dengan memberikan jeda, tempat di mana pikiran bisa tenang dan tubuh bisa beristirahat. Sebagai praktik harian, meditasi tidak memerlukan waktu yang lama. Beberapa menit setiap hari sudah cukup untuk membangun kebiasaan yang mengakar. Dengan waktu, meditasi menjadi seperti cahaya obor yang menerangi jalan kita di tengah kegelapan kecemasan. Praktik mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Mindfulness atau kesadaran penuh melengkapi meditasi sebagai cara hidup. Dengan mindfulness, kita diajak untuk benar-benar hadir dalam setiap momen kehidupan. Entah itu saat makan, bekerja, atau bahkan mencuci piring. Mindfulness mengajarkan kita untuk menikmati setiap pengalaman tanpa terburu-buru atau tenggelam dalam pikiran. Kehidupan modern seringkali membuat kita terlalu sibuk, sehingga kita kehilangan momen-momen kecil yang sebenarnya berharga. Mindfulness membantu kita kembali menyadari bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan dan dalam keberadaan kita di saat ini. Melepaskan keterikatan sebagai kunci pembebasan Buddha mengajarkan bahwa keterikatan adalah akar dari semua penderitaan. Dalam konteks kecemasan, keterikatan muncul dalam bentuk keinginan untuk mengontrol segalanya, termasuk hasil dari tindakan kita. Dengan belajar melepaskan keterikatan ini, kita membebaskan diri dari kecemasan yang tidak perlu. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan fokus pada apa yang bisa kita lakukan dan menyerahkan sisanya pada alur kehidupan, kita dapat menjalani hidup dengan lebih ringan dan tenang. Kebijaksanaan Buddha untuk hidup yang lebih damai. Buddha mengajarkan bahwa hidup adalah penderitaan, tetapi ada jalan untuk keluar darinya. Jalan ini, yang dikenal sebagai jalan mulia berunsur 8, memberikan panduan bagi kita untuk hidup dengan lebih sadar, penuh kasih, dan bijaksana. Dalam konteks kecemasan, beberapa unsur utama dari jalan ini adalah pandangan benar, memahami bahwa kecemasan adalah bagian dari pengalaman manusia, tetapi bukan identitas kita. Pikiran benar, berlatih untuk tidak terjebak dalam pikiran negatif yang memperburuk kecemasan. Kesadaran benar,
Mempraktikkan mindfulness dalam setiap momen kehidupan. Konsentrasi benar. Melatih meditasi untuk membangun kedamaian batin. Buddhisme menawarkan pendekatan holistik yang mencakup penerimaan, meditasi, mindfulness, pelepasan, dan kebijaksanaan untuk mengatasi kecemasan. Dengan mengintegrasikan ajaran-ajaran ini ke dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengurangi kecemasan secara signifikan dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh makna. Pada akhirnya, kecemasan tidak harus menjadi musuh yang terus-menerus kita lawan. Dengan mempraktikkan ajaran Buddha, kita belajar untuk melihat kecemasan sebagai guru yang mengajarkan kita tentang keberanian, penerimaan, dan jalan menuju kedamaian. Hidup tidak harus sempurna untuk menjadi damai, dan Buddhisme mengajarkan kita cara menemukan kedamaian itu, bahkan di tengah ketidaksempurnaan. Kecemasan adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak dapat dihindari, tetapi bukan berarti kita harus tunduk padanya. Buddhisme mengajarkan bahwa penderitaan, termasuk kecemasan, tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita merespons apa yang terjadi. Dengan menerapkan penerimaan, meditasi, mindfulness, dan kebijaksanaan Buddha, kita dapat membebaskan diri dari belenggu pikiran yang gelisah. Penting untuk diingat bahwa jalan menuju kedamaian bukanlah tentang menghapus kecemasan sepenuhnya, tetapi tentang hidup berdampingan dengannya, tanpa membiarkannya menguasai kita. Ketenangan tidak ditemukan dengan melarikan diri dari ketakutan, tetapi dengan berani menghadapi dan memahaminya. Melalui penerimaan, kita dapat melepaskan beban yang kita bawa. Melalui mindfulness, kita belajar untuk hadir sepenuhnya dalam momen ini. Dan melalui meditasi, kita menemukan ruang di mana pikiran kita bisa beristirahat. Buddhisme mengajarkan bahwa kehidupan adalah sebuah proses pembelajaran tanpa akhir. Setiap kecemasan yang kita alami adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih sadar. Maka, alih-alih melihat kecemasan sebagai musuh, kita bisa menjadikannya sebagai sahabat yang membantu kita lebih memahami diri sendiri. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju ketenangan adalah kemenangan. Anda tidak harus sempurna untuk mulai bermeditasi, tidak harus selalu tenang untuk berlatih mindfulness, dan tidak harus sepenuhnya bebas dari kecemasan untuk menjalani hidup dengan damai. Mulailah dari manapun Anda berada saat ini, karena perjalanan 1000 langkah dimulai dengan satu langkah sederhana. Semoga kebijaksanaan Buddha dapat menjadi lentera yang menerangi jalan Anda menuju kehidupan yang lebih tenang, damai, dan bermakna. Dhammakampada.